Ini hasil diskusi dengan pihak Elsa atas kasus UMKM ini, Pak. Oke, di hari Rabu 8 Desember 2024 ini ya, 18 Desember ya. Ini awal kita untuk masuk pada ruang musyawarah mufakat terkait ada satu dugaan ya terhadap sejumlah tadi dana 55 miliar. Nah, hari ini memang para pihak berkumpul ya, termasuk tadi ada Profesor Vidi juga hadir, kemudian juga dari kuasa hukumnya juga Bu Elsa Sharif ya. Terus tadi juga ada kawan-kawan juga dari kelompok UMKM yang diwakili tadi oleh Saudara Andi Rivaldi. Walaupun Andi Rivaldi memang mengkuasakan ke kantor hukum saya, Raidin Anom and Partner. Dan kemudian tadi juga Pak Sanjay ya juga hadir tadi sebentar karena beliau sudah menunjuk ya ke saya sebagai kuasa hukumnya dalam rangka bagaimana melakukan penyelesaian persoalan ini, baik dari hari ini terus kemarin dan ke depan. Itu kami mengambil ruang untuk dapat tadi mewakili Pak Sanjay untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik, memang hari ini adalah bagaimana saya ingin persoalan ini kita bicara dari awal ya, walaupun peristiwa hukumnya saat itu di 2019 ya, terkait di mana kantor hukum Bu Elsa dan kantor hukum Pak Profesor Vidi juga ini tadinya kan menangani persoalan hukum yang dialami oleh klien saya ya, Mr. Sanjay di 2019 di Polda Jatim. Nah, untuk itu saya harus tadi pertanyakan sebelum kita bicara soal teknis, bagaimana ruang perputaran uang 55 yang disangkakan itu agar jelas, itu mesti harus saya pertanyakan surat kuasa di awal untuk melekatkan hubungan hukum antara kantor hukum Bu Elsa dengan klien saya. Nah, karena tadi teman-teman yang mewakili Bu Elsa dan kemudian juga dari pihak juga Pak Vidi tadi belum bisa ya menghadirkan kuasa awal itu, maka saya tidak akan berbicara teknis ya. Apapun dalil, apapun surat yang bentuk pernyataan konfirmasi itu tidak akan lahir apabila tidak ada dasar kuasa itu. Ini kita bicara profesional sebagai seorang lawyer, itu yang saya minta. Maka 1-2 hari nanti juga kita akan agendakan pertemuan selanjutnya untuk dapat supaya Pak Sanjay juga prinsip dari orang yang memberikan kuasa ke saya juga harus hadir. Kemudian juga Bu Elsa Sharif juga harus hadir bersama Pak Vidi. Karena beliaulah tadi pelaku yang melakukan ya peristiwa-peristiwa itu semua. Bukan pelaku kejahatan ya. Ingat itu. Jadi goreng lagi. Ini mereka yang melakukan ya peristiwa hukum saat itu sampai hari ini. Maka itu yang kita mau perjelas semua. Nah, untuk itu teman-teman, ini masih kita berlanjut ya. Karena tadi saya harus komitmen ya. Saya dari kantor Raidin Anom and Partner harus betul-betul berbicara pada orang yang tepat. Kita harus berdiskusi pada orang yang melekat kedudukan hukum yang tepat. Supaya apa? Supaya tidak simpang siur kita berbicara soal data dan seterusnya. Apakah benar uang 55 miliar itu bagian daripada profesionalismenya terkait dengan lawyer fee, atau itu juga bagian daripada sisa atau sepenuhnya uang titipan? Maka saya ingin buktikan nanti ya,
apakah pihak daripada kantor hukum Bu Elsa menerima uang transferan itu mempunyai legal standing atau tidak, mempunyai hak hukum atau tidak, maka butuh harus surat kuasa. Begitu juga Pak Fidi menerima transferan itu, apakah berhubungan dengan ikatan hukum yang dibuat berdasarkan kuasa atau di ruang daripada itu. Nah, itu juga. Tapi ingat catatannya, kalau Bung Farhat yang dikatakan tadi bahwa memang dari teman-teman tadi yang ikut rapat, baik dari pihak yang mewakili Bu Elsa maupun tadi Pak Fidi langsung, Pak Profesor Fidi, memang Bung Farhat tidak masuk di dalamnya. Tetapi ini yang saya ingin nanti buka secara terang pada kita semua. Kenapa klien saya menyebut nama FA? Ya, dan saya akan terus ini buka, ya, dan harus transparan. Kita tidak boleh ada kalimat, ada dusta di antara kita. Saya mau ini harus dibuka seterang-terangnya sebagai pembelajaran kita, baik sesama lawyer yang katanya mulia, profesi yang terhormat, maka kita harus muliakan dulu hati kita, muliakan dulu pikiran kita masing-masing sebagai tadi pengemban tugas sebagai praktisi hukum. Nah, untuk itu saya mengajak semua, ya, dan saya juga ingin katakan kita tetap profesional, ya, kita tetap tegak lurus untuk menegakkan, ya, bagaimana hukum ini betul-betul berdiri pada sendinya dan punya marwah, ya, punya martabat, punya wibawa dan kehormatan untuk kita tegakkan sebagai pembelajaran buat kita di negeri kita yang tercinta ini. Yaitu Bang, artinya uang 55M itu gimana statusnya Bang? Itu dari 2019 Bang? Uang UMKM atau gimana sih maksudnya? Makanya untuk menentukan status uang itu, apakah uang titipan atau uang daripada fee lawyer, harus bisa dihadirkan dulu alat kedudukan hukum awal. Tidak mungkin dong orang bisa menerima uang kalau nggak ada surat kuasanya tuh. Bagaimana bicara komitmen? Bagaimana bicara tentang pernyataan kerjasama kalau tidak ada dasar surat kuasa? Nah, itu yang saya ingin minta dulu sama beliau semua. Nah, tadi hasil diskusinya gimana Bang? Berarti Bang udah nemuin, maksudnya ada titik terangnya nggak? Kita sepakat pertemuan berikut mereka akan hadirkan surat kuasa itu. Karena tadi saya tanyakan tidak ada yang bawa surat kuasa itu, makanya mau bicara apa saya? Tidak mungkin saya bicara saya hari ini anak yang ganteng kalau nggak bapak saya dulu ganteng. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Makanya tidak usah bicara teknis yang lain-lain tuh. Kalau yang awal tadi kita tidak temukan titik cahaya yang sesungguh-sungguhnya. Jadi tapi udah ada komunikasi sama Bu Elsa Bang dari Abang sendiri mungkin? Melalui kuasanya saya sudah pesan tadi, tolong besok kalau bisa prinsipalnya langsung hadir dan kemudian bawa datanya sebagai dasar untuk tadi ya berhak menerima uang atau tidak berhak menerima uang itu. Itu aja kok sebenarnya, simpel. Artinya hasil diskusi tadi nggak nemuin titik terang karena Abang belum melihat surat kuasanya atau gimana mungkin? Oke, yang ringan-ringan kita diskusi. Tapi yang sifat tadi yang teknis benar saya tidak mau ikut dalam. Ya, saya harus menyelesaikan persoalan itu secara tepat tanpa harus kita berilusi, berargumen, berdalil yang tidak ada dasar hukumnya. Kita orang hukum harus berdasarkan hukum, ya. Jadi kalau nggak ada hubungan hukum, bagaimana mau berbicara tentang teknis kesepakatan dan pernyataan? Uang 55 itu belum tahu ya uang UMKM atau bayaran dari UMKM. Nanti kita buktikan setelah nanti saya lihat rujukan awalnya surat kuasa. Gimana cara Abang buktinya Bang? Kalau boleh tahu Bang? Surat kuasa itu yang melekatkan hubungan hukum. Baru orang punya kewenangan mengikat hubungan hukum selanjutnya, apakah melalui tadi ya kesepakatan pembayaran atau apa, itu nanti, ya nantilah itu. Kita masih berbicara tentang dasar hukum kok sekarang, belum bicara masuk teknis. Sabar aja,
Ya, kita semua sepakat tadi sama Profesor Vidi semua untuk supaya nanti ya mendudukkan dulu apa kedudukan hukum kita saat itu. Apa melekat hubungannya, bagaimana ceritanya, baru kita bicara bangunan hukum. Ya, kalau nggak ada dasar pondasi hukum yang kita lihat dari awal itu secara baik terbentuknya dan tersusunnya, bagaimana kita mau bicara bangunan hukum yang bangunan tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Kita jangan kembali kepada cara berpikir yang tidak cerdas gitu loh. Jadi sebelum kita bicara teknis, kita bicara dulu dasarnya. Karena mereka semua itu melalui peristiwa hukum itu mereka bangun secara konstruksi hukum. Maka kita ulas kembali bagaimana cara bangunnya saat itu. Baru bisa kita urai, baru kita bisa buka benang kusut itu. Itu loh dari saya. Bang Eva sendiri kan memang mengajukan dia sebagai kuasa hukumnya Bu Elsa juga. Nah, dia ikut terlibat juga nggak sih Bang, atau ikut terpanggil juga untuk mengikuti ini gitu Bang? Sementara ini dalil klien saya, prinsipal saya bahwa memang disebutkan, baru sepihak disebutkan bahwa Bung FA ada bagian dalam peristiwa hukum itu. Tapi kan hari ini nggak bisa kita buktikan dulu, ya. Tapi tentang bagaimana keberadaan AFA, tolong nanti tanyakan sama pihak daripada kuasa hukum Bu Elsa, apakah ada bagian masuk ke sana atau tidak. Tapi yang saya tadi dengar, saya lihat Profesor Vidi betul-betul tadi ceritakan secara terang, dan Bung Eva tidak masuk dalam surat kuasa hukum itu. Jadi seperti itu. Oke. Apalagi? Katanya Eva itu menerima uang cash, gitu, makanya nggak bisa dibuktikan secara langsung. Nanti kita buktikan setelah ada surat kuasa semua nanti. Saya kan sudah jelaskan tadi, tidak bisa kita bicarakan bagaimana perputaran uang itu pada tingkat teknis, ya, kalau dasarnya tadi hubungan hukum mereka melalui surat kuasa tidak lahir, tidak nampak, tidak ada. Kita sama aja dengan dongeng itu. Makanya kita jangan dongeng, kita orang hukum harus bicara data otentik. Ya, itu aja. Apalagi? Oke, thank you. Untuk kedepannya Bang, mungkin Bang, Ya, pertemuan selanjutnya kapan Bang ya? nanti kita berkabar ya. Saya juga masih tentatif kita masih komunikasi juga secara internal sekarang. Bagaimana kita nanti untuk supaya dapat menentukan waktu, deadline, terus kemudian ruang dan waktu, tempat juga kita harus cari yang pas. Nanti para pihak juga harus hadir. Saya juga harus punya kewajiban untuk menghadirkan prinsipalnya langsung, dan nanti juga kemudian para kuasa hukum yang lain juga demikian. Karena memang kita harus sadar ini kan peristiwa yang lampau di 2019. Mungkin ada cerita-cerita pada ruang kosong yang harus dilengkapi oleh prinsipal masing-masing tuh. Kita hari ini hanya lihat data, hanya cerita, hanya segala macam. Oke, kita bungkus dulu hari ini, tetapi tidak boleh keluar dari rel itu. Jadi itu dari saya. Alasan Pak Sanjay tadi meninggalkan tempat ketika diskusi, kenapa itu Bang? Ya karena satu, saya sudah mewakili sebagai kuasanya. Ya, yang kedua tadi ya, Pak Sanjay mungkin cara berpikirnya tadi bahwa karena beliau membangun hubungan komunikasi secara teknis, tidak ada yang tahu mungkin seperti itu, mungkin makanya beliau berharap satu waktu langsung berbincang dengan Bu Elsa langsung. Itu mungkin itu yang saya maksudkan tadi ya. Beliau akan hadir kalau Bu Elsa juga hadir. Tapi oke lah itu nggak usah. Tapi semua tadi sudah kita wakilkan semuanya. Apalagi? Tapi kan udah berkali-kali nih Bang berharap ketemu bahkan pertemuan itu selalu ditunda ya, sampai pada akhirnya di hari ini tapi pihak Bu Elsa mungkin Bu Elsa langsung gitu ya nggak datang gitu. Itu perasaan kecewanya atau seperti apa sih Bang? Kalau saya profesional, saya tidak ada kecewanya. Saya profesional, dan apa kuasa hukumnya tadi kan sudah datang juga. Tapi perlu kita sekarang gini loh. Saya memang minta pada semua pihak bahwa kita menyelesaikan persoalan seperti harus menggunakan hati nurani yang paling dalam.
dan harus menghadirkan satu cahaya yang kuat di dalam pikiran kita untuk menyelesaikan persoalan itu semua. Karena ada hal-hal tadi yang saya bilang tadi, kejujuran, ya, terus kemudian prasangka yang baik, terus kemudian tujuan menyelesaikan persoalan secara tepat cepat itu adalah cita-cita utama kita. Khususnya saya sebagai lawyer harus punya prasangka seperti itu. Saya tidak punya kepentingan lain secara pribadi dengan siapapun. Saya tidak ada permusuhan dengan siapapun. Itu aja. Oke, siap, Bang. Oke. Nanti ada